Ya, memang ada pasal-pasal dalam RKUHP yang memantik polemik dan kontroversi di masyarakat. Kita akan langsung lihat apa saja pasal-pasal yang saat ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Ada beberapa, misalnya hukuman mati yang tercantum dalam pasal 67, 99, 100, dan 101. Dan kita juga lihat ada pasal mengenai pengaturan makar yang tercantum dalam pasal 167 RKUHP. Definisi makar dalam RKUHP dinilai tidak sesuai dengan asal kata makar yaitu anslag yang artinya serangan. RKUHP cenderung mendefinisikan makar menjadi sebuah pasal karet yang dapat digunakan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Itu kemudian opini-opini yang berkembang di masyarakat. Ada juga mengenai pasal penyebaran ajaran komunisme di pasal 188 RKUHP, dan juga yang kemudian memantik polemik adalah mengenai pasal penghinaan presiden, ada di pasal 218 dan juga 219, ada juga pasal 240, 241 mengenai penghinaan pemerintah yang sah, dan pasal 353, 354 juga mengenai penghinaan kekuasaan umum lembaga negara. Pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden ini dianggap kemudian sudah pernah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian dimunculkan kembali dalam RKUHP. Kita akan lihat ke pasal-pasal berikutnya, yaitu tadi kita sudah membahas mengenai pasal 281. Kita akan melihat ada juga pasal pembiaran unggas di pasal 278 yang mengundang juga perdebatan di kalangan masyarakat, dan juga pasal 304 yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap agama. Pasal ini dinilai perlu dihapuskan karena jauh dari standar pasal 20 ICCPR yang mengatur konteks pelarangan propaganda kebencian dan hanya melindungi agama yang dianut di Indonesia. Dan yang juga menjadi ataupun mengundang perdebatan adalah mengenai pasal 414, 415 dalam RKUHP, yaitu mengenai penunjukan alat pencegah kehamilan yaitu alat kontrasepsi. Pasal ini dinilai kontraproduktif dengan upaya penanggulangan dari HIV sendiri, dan kita ketahui bahwa sebagian masyarakat merasa bahwa pendidikan mengenai seksual ini kemudian penting untuk dilakukan. Dan kita lihat di pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal perzinahan, pasal aborsi, dan pasal-pasal seperti ini yang membuat kemudian masyarakat menilai bahwa negara ini terlalu ikut campur dalam ranah pribadi warga negaranya, dan pasal-pasal di pasal zina dan juga aborsi ini dianggap pasal menjadi diskriminatif, terutama untuk pasal aborsi di 470 hingga 472 karena sangat rentan untuk mengkriminalisasi kaum perempuan. Kemudian di pasal berikutnya yaitu di pasal 604 hingga 607 mengenai tindak pidana korupsi, di mana RKUHP dianggap tidak mengadopsi peraturan khusus yang ada dalam Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga ada pasal 599 dan 600 mengenai pelanggaran HAM berat. Ya, itu tadi adalah pasal-pasal yang kontroversi yang ada ataupun tercantum dalam RKUHP, dan kita akan lihat bagaimana kemudian tanggapan dari publik setelah kemudian Presiden Jokowi sore tadi baru saja mengumumkan meminta pengesahan dari RKUHP ini ditunda di DPR. Dan kita akan membahasnya bersama anggota peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform ICJR, Mas Muhammad Eka Ari Prambuditya. Selamat malam, Mas Ari. Malam. Dan kita juga nanti akan terhubung dengan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Bang Joni G. Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Oke, kita awali perbincangan mungkin dari Bang Joni sendiri sebagai anggota parlemen ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan meminta pembahasan RKUHP, pembahasannya ditunda di DPR dan dilanjutkan di DPR periode berikutnya. Bagaimana tanggapan dari parlemen sendiri? Kalau dari fraksi Nasdem ya, kami merespons itu dengan baik, bahwa Presiden itu sangat responsif mendengar pendapat masyarakat, karena ini terkait dengan KUHP, begitu pentingnya undang-undang ini. Nah, khususnya yang terkait dengan lingkungan privat ya, bagaimana jangan sampai undang-undang terlalu jauh mencampuri kehidupan privat masyarakat. Nah, kami pun sudah menyampaikan sebelumnya bahwa kami minta supaya undang-undang atau RUU KUHP ini perlu disisir kembali dengan mengakomodasi pendapat masyarakat agar undang-undang itu nanti potensi judicial review-nya semakin minimal. Oke. RKUHP sebaiknya ditunda untuk mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi publik. Mas Ari melihatnya seperti apa dengan sikap dari pemerintah itu sendiri? Jadi sebenarnya seperti ini. Kami sudah memetakan pasal-pasal apa saja yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
Dan hal ini sudah kami lakukan mulai dari tahun 2015 sebenarnya. Bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari yang lalu, tapi sudah dari tahun 2015. Dan yang kita lihat, pasal-pasal ini masih ada, masih diakomodir dalam RKUHP. Bahkan kita lihat kemarin, RKUHP masih disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah dan Panja Komisi 3. Tapi sebetulnya yang diinginkan oleh ICJR ini adalah penundaan untuk kemudian menyisir tadi dikatakan oleh Bang Joni pasal-pasal yang sifatnya masih kontroversi atau justru pada pembatalan? Begini, kami sebenarnya bukan anti dengan reformasi. Kami justru mendukung reformasi peradilan pidana di Indonesia. Kami sebenarnya meminta untuk menyisir kembali. Tidak perlu dibatalkan. Menyisir kembali pasal-pasal yang masih kontroversial di dalam RKUHP sendiri, seperti itu. Baik, Presiden ini kemudian Bang Joni mengatakan pembahasannya akan dilanjutkan di periode DPR periode berikutnya. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Apakah DPR memiliki sistem carry over? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, soal ditunda atau dibatalkan, ya, ini sangat tergantung daripada pertemuan hari Senin besok. Periode berikut kan bukan dibatalkan, berarti ditunda pada periode berikutnya. Jadi barangkali bukan pembatalan, tapi penundaan. Apakah penundaan hanya beberapa waktu, ya, dari Selasa atau menjadi Rabu, menjadi Kamis, menjadi Jumat, atau penundaan untuk periode berikutnya? Ini akan kita bicarakan pada hari Senin, ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Bang Joni terlebih dahulu. Bang Joni tadi Ketua DPR sendiri mengatakan ini keputusan apakah akan adanya penundaan, pembatalan akan dilakukan Senin, dan dari rekan-rekan Anda sendiri di DPR ada kemudian yang merasa keberatan bahwa ini ditunda karena pembahasan sudah berlangsung sejak lama. Bagaimana tanggapannya? Yang pertama tentu pembahasan undang-undang itu adalah kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Kalau Presiden untuk menundanya, maka tidak mungkin untuk diteruskan. Dalam hal di mana undang-undang yang ingin dihasilkan itu undang-undang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di zaman ini, maka saya kira DPR perlu mengambil langkah kembali, ya, dan mempersiapkan legislasi primernya agar undang-undang ini yang tidak bisa diselesaikan saat ini tetapi sudah masuk di tahap akhir persiapannya, itu bisa di-carry over dan dilanjutkan oleh DPR nanti baru di setelah periode ini. Dan itu bisa dilakukan mulai nanti bulan Oktober, November, Desember, kan hanya beberapa poin saja. Jadi bukan dibatalkan, tetapi ditunda untuk disisir kembali, dan itu bisa dilakukan melalui mekanisme carry over yang akan dilakukan oleh DPR baru nanti. Kalau dipaksakan sekarang, dan nanti pasal-pasalnya itu terkesan terburu-buru, maka kita menghasilkan satu undang-undang yang berpotensi besar di judicial review. Apabila ini sudah diketahui dari awal, kenapa tidak lebih bijak saja untuk mengambil keputusan menundanya sampai DPR yang baru? Baik, Bang Joni, kita ke Mas Ari. Tanggapannya? Begini, kalau judicial review itu pasti akan kita lakukan. Tapi begini, pasti akan dilakukan, tanpa kemudian melihat bagaimana hasil dari RKUHP. Tentu harus kita melihat dulu. Cuman seperti ini, DPR dan pemerintah itu seharusnya adalah mendengarkan aspirasi dari masyarakat sipil. Jadi kalau misalkan nanti solusinya adalah di judicial review, itu menurut saya bukan suatu hal yang bijaksana. Karena begini, karena tenaga kami dan sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan untuk judicial review itu tidak kecil. Jadi kalau misalkan ujung-ujungnya rakyat lagi yang dibebani, ya itu buat apa ada pembahasan seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang solusinya adalah nanti judicial review, kalau tidak sepakat ya nanti di judicial review saja seperti itu, menurut saya bukan solusi yang baik menurut saya. Artinya menurut Anda solusi yang tepat itu seperti apa ketika kemudian Presiden sudah sepakat menunda? Begini, kalau kami menyarankan Presiden cepat-cepat membentuk namanya Komite Ahli Reformasi Pidana yang berisi dari seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dari lintas disiplin ilmu. Karena kalau kita lihat dari 14 poin yang bermasalah di dalam RKUHP, itu 80% itu menyangkut disiplin ilmu lainnya selain hukum pidana. Walaupun ini adalah RKUHP, tapi di dalamnya tidak semata-mata hanya isinya berisikan hukum pidana saja. Kita lihat misalkan masalah aborsi, itu juga terkait dengan masalah kesehatan. Lalu yang kedua living law, itu juga nanti menyangkut masalah investasi, pariwisata seperti itu. Sedangkan Presiden Jokowi sendiri
Padahal kan pembahasan RKUHP sendiri dikatakan tadi ada sudah berlangsung selama 4 tahun sebetulnya mengenai RKUHP. Menurut Anda itu apakah kemudian kurang cukup mendalam menggali pasal-pasal mana saja yang kemudian cocok dengan kondisi di Indonesia? Ya, buktinya sampai sekarang masih banyak pasal-pasal yang bermasalah dan diskusi itu tidak terbuka untuk publik. Terbuka terakhir kali 1,5 tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada lagi pembahasan yang terbuka untuk masyarakat sipil. Draft-draftnya pun tidak dibuka oleh pemerintah. Jadi menurut saya ya kalau misalkan apakah cukup atau tidak cukup, buktinya masih banyak sekali pasal-pasal yang tidak Dan menurut Anda diakomodir. pembahasannya masih kemudian cenderung tertutup? Betul sekali. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan untuk mendengarkan tanggapan dari Bang Joni, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, kita kembali ke Bang Joni mengenai adanya tuntutan bahwa pembahasan apabila memang ditunda ke periode berikutnya harus kemudian dilakukan secara terbuka, akses publik juga kemudian harus dibuka seluas-luasnya agar bisa ikut mengawal mengenai pembahasan RKUHP ini sendiri. Tanggapannya? Ya, memang proses politik di DPR itu proses politik yang sangat dinamis ya. Dan untuk undang-undang ini selalu dilakukan secara terbuka. Tapi secara terbuka tidak berarti terbuka untuk seluruh rapat itu dilakukan terbuka. Tapi terbuka dengan mendengar, menerima masukan dan aspirasi masyarakat. Itu juga bagian dari keterbukaan. Saya kira sikap fraksi Partai Nasdem dan sikap Presiden sebagai bagian dari pembuat undang-undang ini dengan saat ini mendengar pendapat masyarakat ya dan responsif terhadap reaksi masyarakat, itulah bagian dari keterbukaan juga. Nah, kami memang melihat betul dan memberikan saran bahwa terhadap RUU KUHP ini sebetulnya usaha yang sangat serius baik dari DPR maupun dari pemerintah untuk menghasilkan satu undang-undang yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk menggantikan undang-undang yang berbasis kolonial. Ya, Bang Joni, seberapa besar DPR akan kemudian mengakomodir mengenai aspirasi ataupun opini dari publik mengenai pasal-pasal yang dinilai kontroversi di masyarakat? Ya, saya kira itu perlu dilakukan penyisiran kembali. Karenanya dibutuhkan waktu untuk melakukan penyisiran kembali agar betul-betul relevan dengan kebutuhan zamannya, kebutuhan Indonesia saat ini dan masa depan. Karena ya kami memberikan dukungan kepada Presiden, ya usulan Presiden agar ini ditunda pembahasannya dan dilakukan oleh DPR yang baru ya melalui proses carryover agar pembahasan menjadi lebih tenang. Baik. Ya tidak dengan membongkar keseluruhannya, tetapi dalam beberapa pasal yang krusial yang menjadi perhatian masyarakat agar pendapat atau terjadinya perlindungan terhadap hak privat itu perlu dimasukkan dan perlu diperhatikan. Kita butuh sekali undang-undang KUHP. Oke, Bang Joni, kita ke Mas Ari. Terlebih dahulu, Mas Ari, artinya untuk next pembahasan, bagaimana komitmennya ataupun bagaimana mengawal agar kemudian memang pembahasan ini terbuka dan pasal-pasal yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat tidak kemudian dimunculkan kembali dalam RKUHP? Ya, tentu kami akan terus mengawal ya. Kita akan terus mengawal, makanya tadi tuntutan kami adalah kami meminta pada pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasannya itu terbuka dan draftnya itu bisa diakses oleh publik agar kami bisa melihat pasal-pasal mana yang masih krusial itu apakah masih ada atau tidak. Selain itu yang kedua yang sudah saya jelaskan juga adalah perlunya dibentuk komite ahli pembahasan hukum pidana dari lintas disiplin karena ya itu tadi masih banyak sekali pasal-pasal kontroversial ini yang melibatkan disiplin-disiplin ilmu lainnya seperti itu dari baik kesehatan, pariwisata, selain itu ke ekonomi, itu tuntutan kami seperti itu. Baik, kita lihat bagaimana dinamika nanti apakah penundaannya memang akan dilakukan nanti di DPR periode berikutnya atau seperti apa karena pertemuan di DPR sendiri untuk membahas masalah ini akan dilakukan hari Senin. Kita tunggu bagaimana dinamikanya. Baik, terima kasih Mas Ari dan juga Bang Joni yang telah bergabung dari luar studio, telah bergabung sama kami dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, tetaplah bersama kami di Metro TV.